Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dok Loreng ya teman-teman. Seperti biasa, di sini saya tidak ingin menjadi guru, hanya ingin berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, lama tidak upload video dikarenakan biasanya saya itu tidak akan membuat video kalau saya belum membuktikannya sendiri. Jadi dari semua video saya itu real atau asli tentang apa yang dialami di area kandang saya teman-teman. Jadi saya tidak mengada-ada, tidak pernah membuat konten yang belum pernah saya lakukan ya. Kali ini saya akan membahas tentang overpopulasi ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan overpopulasi? Overpopulasi bisa dibilang karena kapasitas kandang itu tidak sesuai dengan jumlah burung puyuh petelur itu sendiri teman-teman. Contohnya dari ini kotaknya ini berukuran 90 kali 60 ya teman-teman. Itu standarnya teman-teman. Itu berisi 25 ekor puyuh teman-teman. Jadi biasanya di awal itu diisi 27 sampai 28. Kenapa? Tidak 25 saja. Itu karena di kemudian hari itu pasti ada kematian ya teman-teman. Jadi jumlahnya itu akan berkurang. Itu karena biasanya ada kematian ya teman-teman. Itu pasti ada kematian. Contohnya saya kemarin itu karena kandang saya ini berukuran 1 meter ya teman-teman. 1 meter kali 70. Jadi saya memutuskan sendiri itu saya isi dengan jumlah 35 ekor teman-teman. Nah, jumlah 35 ekor itu bisa dibilang ya masih cukup luas, masih bisa. Yang ini itu 90 kali 60, yang di sebelah sini itu 100 kali 70-an kurang lebih ya teman-teman. Itu bisa berakibat fatal teman-teman. Kenapa bisa saya bilang berakibat fatal? Oke lah, sewaktu dia masih usia dini itu kan ukuran badannya itu masih kecil ya teman. Jadi ruangannya itu masih mumpuni, masih mencukupi. Nanti dia lambat laun kemudian hari jauh-jauh hari itu pasti akan ada perkembangan badan yang signifikan ya teman-teman. Nah disinilah dia bisa dibilang overpopulasi. Dari ukuran pakan, terus luas kandang, terus air minumnya itu pasti ada yang tidak kebagian. Bukan dalam arti kehabisan, tidak teman-teman, tapi kalah sama yang lain. Jadinya itu bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan burungnya ini perkembangannya tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, ini kemarin itu per kotaknya saya isi kurang lebih 35 ekor ya teman-teman. Dalam usia 1 sampai 3 bulan telurnya itu wah bisa dibilang alhamdulillah bagus teman-teman. Saya kemarin itu mengisi 2.500 ekor, itu bisa menghasilkan telur 23 kilo per hari teman-teman. Tapi setelah jalan 3 ke 4 bulan dia mulai kelihatan dalam arti telurnya ini drop teman-teman. Karena kan itu tadi overpopulasi, drop. Jadi kotaknya itu ini tidak sesuai dengan jumlah burungnya. Itu bisa dibilang kesalahan saya sendiri teman-teman. Karena saya itu mempunyai keputusan kandangnya itu cukup lapang. Jadi saya mengisinya dengan jumlah yang di luar batas. Kalau ini kemarin sudah saya sortir, per kotaknya ini berisi 26 kurang lebih teman-teman ya. Itu udah standar.
dikarenakan masih mumpuni teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat di dalamnya itu masih cukup luas. Sebenarnya itu kalau dia semakin banyak, ada baiknya ada buruknya teman-teman. Baiknya itu dia suhunya itu bisa selalu hangat, jadi tidak kedinginan teman-teman. Nah, kalau dia terlalu sedikit, itu jeleknya juga dia kedinginan teman-teman. Itu biasanya kalau burung ini kedinginan, biasanya di bagian pojok itu dia ngumpul teman-teman, karena dia mencari kehangatan dari suhunya badan si puyuh itu sendiri. Jadi kesimpulannya teman, jangan mengisi puyuh ini di luar batas kemampuan kandang, karena bisa mengakibatkan fatal teman-teman. Kemarin itu setelah saya pahami, setelah saya telaah kenapa burung saya bisa drop sampai turun telurnya itu 6-7 kilo, sudah saya kasih obat bermacam-macam cara, tidak kembali sampai saat ini. Akhirnya saya melakukan sortir. Kemarin menemukan sekitar 350 ekor yang tidak bertelur teman-teman. Itu seperti waktu pengisian awal lagi, jadi saya sortir satu persatu ya teman-teman, karena jumlah pakan yang saya berikan itu tidak sesuai dengan penghasilan telurnya. Bisa dibilang rugi teman-teman. Kalau dibilang minus, tidak rugi teman-teman. Kalau dibilang untuk mencukupi kebutuhan pakan masih cukup, masih bisa. Cuma hasilnya itu tidak sesuai dengan keringat kita teman-teman. Untuk teman-temanku di luar sana, jadi dipahami saja. Jika ingin memulai usaha ternak puyuh ini, peluangnya cukup besar untuk saat ini. Bisa dibilang usaha rumahan yang menjanjikan. Puyuh petelur ini cukup menjanjikan teman-teman. Jadi harus selalu hati-hati. Yang belum tahu, yang belum memulai, dipahami terlebih dahulu. Jadi jangan asal-asal langsung peternak puyuh ya teman-teman. Dipahami. Itu tadi ya, jika kandang kalian itu berukuran 90x60, standarnya itu ya teman-teman. 90x60 itu maksimal 27 ekor. Itu pun kalau dia masih usia dini. Jika nanti dia usia besar, itu biasanya ada kematian, jadi perkotaannya itu bisa 23, 24 sampai 25. Itu yang paling maksimal ya teman-teman. Oke, mungkin video kali ini saya menjelaskan tentang ini saja. Jadi overpopulasi itu bisa berakibat sangat fatal untuk jangka panjangnya teman-teman. Jangka panjangnya dia bisa mengakibatkan puyuh ini perkembangannya tidak maksimal, dikarenakan jumlah air pakan itu tidak sesuai dengan kapasitas burung yang ada di kandang itu sendiri teman-teman. Oke, baiklah, mungkin video ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulurku di luar sana. Monggo dipahami, jika ingin bertanya monggo, jika saya bisa menjawab akan saya jawab sebisa mungkin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sukses dalam keadaan sehat walafiat. Amin.